Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari Habib Muhdor Al-Hamid ya. Kalau dulu kata Bang TJ disebutnya belut listrik katanya. Di sini dia berbicara tentang khurafat lah ya kalau kata saya ya. Kita tonton dan kita simak terlebih dahulu. Ini dia cuplikan videonya ya. Kemudian Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini aktivitas dakwanya sangat luar biasa. Diawali dengan membangun musola. Ini dulu ada musola ya. Di sini ada musola. Kemudian di sini ada sumur dulu. Sumur itu dinamakan sumur obat. Begitu ya Habib Tahir ya. Sumur Habib obat. Sahih kita Habib. Di sini ada sumur. Sumur ini sumur obat. Nanti setelah insya Allah dengan izin Allah renovasi masjid ini, tepat di dekat salon itu insya Allah ada sumur. Sumur itu sumur obat. Di mana Habib Saleh dahulu saking banyaknya tamu, sumur itu disiram dengan air zam-zam dan diludahi oleh Habib Saleh. Diludahi. Habib Ja'far mengatakan bahwa ini adalah sumur obat. Insya Allah nanti Ya Allah ya Rabbi, kita akan hidupkan kembali. Setuju? Kita akan berikan paralon supaya sumur obat ini dirasakan orang banyak. Waduh. Nah itu tadi saudara ya. Allahu Akbar. Sumur dijadikan sumur obat. Kalau dikasih air jam-jam tidak jadi masalah saudara. Diludahin saudara. Bayangin. Sumur di masjid ya yang dipakai untuk wudhu diludahin oleh seorang Habib. Yang katanya seorang wali Habibnya itu ya. Padahal kita sudah tahu ya. Kalau meludah sembarangan itu tidak boleh, apalagi di dalam sumur. Sumur itu dipakai buat mandi, buat wudhu ya. Ini sumur masjid loh. Bayangin saudara, diludahin. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Di sini ada beberapa hadis saudara ya. Yang pertama Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat ludah di dinding masjid sebelah kiblat, maka digaruk dengan tangannya kemudian menghadap pada sahabatnya sambil bersabda, jika seseorang sedang sholat maka jangan meludah di depan wajahnya sebab Allah menghadapi wajahnya jika ia sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, Abu Sa'id radhiyallahu an berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat dak di dinding masjid di arah kiblat, maka digaruknya dengan batu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang orang meludah di depannya atau sebelah kanan. Tetapi jika akan meludah maka ke kiri atau di bawah telapak kakinya yang kiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu an keduanya berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat dahak di dinding masjid, maka langsung mengambil batu dan menggaruknya. Kemudian bersabda, jika akan beringus salah satu kamu maka jangan beringus di depan wajahnya atau ke kanannya, dan hendaklah meludah di sebelah kiri atau di bawah kaki kirinya. Nah, yang keempat, Aisyah radhiyallahu an berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat ingus atau ludah atau dahak di dinding masjid tepat di kiblat maka langsung digaruknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin jika sholat berarti berbicara langsung kepada Tuhannya. Karena itu jangan meludah atau ingus dahak di depan atau ke kanan, tetapi hendaknya ke kiri atau di bawah kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ludah di masjid itu dosa
dan penembusnya ialah menanamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berludah atau membuang dahak, saudara, di masjid aja dosa, apalagi ini di sumur masjid, saudara. Bayangin, yang dipakai wudhu. Allahu Akbar, ya. Lihat nih ya, ada di sini juga ya. Meludah di masjid tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai dosa dan menghinakan masjid dan orang yang berada di dalamnya. Berikut ini beberapa adab meludah yang baik dalam Islam. Yang pertama, jika ingin meludah, sebaiknya meludah ke sapu tangan atau pakaian. Jika di lantai masjid terbuat dari tanah, ludah yang keluar sebaiknya dipendam agar tidak diganggu orang lain. Yang ketiga, jika terpaksa meludah saat sholat, boleh meludah ke arah kiri dengan syarat tidak ada jamaah lain. Jika ada orang lain, bisa meludah ke bawah kaki jika lantainya tanah atau pasir. Meludah sebaiknya dilakukan di tempat yang aman, jauh dari keramaian dan jangan mengenai orang. Meludah di jalanan dilarang karena dapat menyakiti hati orang lain. Meludah sembarang dapat menyebabkan atau menyebarkan penyakit, ya. Meludah sembarangan itu justru malah dapat menyebarkan penyakit, saudara. Ludah itu kotoran, ya. Tidak usah aneh-aneh lah. Menyebarkan kurofat, menyebarkan doktrin sesat, jangan seperti itu caranya. Apalagi mengatakan ini sumur obat katanya, ya. Sumur itu kalau dimasukin oleh air Zam-Zam bagus, karena air Zam-Zam dari Mekah. Tapi kalau sudah dicampur dan dikontaminasi oleh ludah seseorang, na'udzubillahi min dzalik, ya. Ludah itu kotoran. Kalau pengen tahu, ludah ke sembarang tempat aja tidak boleh. Meludah ke masjid aja tidak boleh, apalagi ini meludah di sumur masjid, yang sumurnya nanti dipakai wudhu, dipakai buat yang lain, ya, kebutuhan masjid. Otomatis kalau masjid kotor pasti kan dipel, ya, oleh air dari sumur itu kan, pasti dipel. Sedangkan sumur itu ada bekas ludah seseorang. Sedangkan meludah di masjid juga tadi sesuai beberapa hadis tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Di sini bukan saya mempermasalahkan orang meludah di dalam sumur. Ini kan hadis yang berbicara, data yang berbicara, fakta yang berbicara, bukti yang berbicara, ya. Rasulullah aja melarang. Itu loh. Ini kok ada Habib yang berani meludah di sumur masjid. Sedangkan sumur masjid pasti digunakan untuk kebutuhan masjid. Kalau masjid kotor dipel pakai air sumur itu, sedangkan sumur itu airnya terkontaminasi sama ludah Habib. Kacau yang kayak gitu, ya. Makanya kadang saya itu aneh gitu, ya, sama para muhibin ini. Kenapa kok nggak sadar-sadar doktrin-doktrin seperti ini, kurofat-kurofat seperti ini? Ini salah satu ini, ya, yang katanya cucu dari wali kutub. Ini menyebarkan kurofat, menyebarkan doktrin sesat, tidak ada dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang mengharuskan kita meludah ke dalam sumur masjid. Kalau pengen tahu, enggak di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab-kitabnya para ulama yang menyuruh kepada umat Rasulullah SAW untuk meludah di masjid atau meludah di sumur masjid, ada enggak? Nah, itu kan ajaran orang-orang Balui, ajaran dari golongan Habib. Itu loh. Ini hati-hati yang kayak gini. Ini bahaya. Sedangkan tadi juga kan sudah dijelaskan, meludah itu tidak boleh ke sembarang tempat, bisa menyebarkan penyakit, saudara. Ini kayak gitu. Semoga para kibinnya cepat sadar, dan semoga Habibnya juga cepat tobat gitu, ya, supaya tidak menyebarkan doktrin-doktrin kurofat dan doktrin-doktrin sesat seperti ini. Kalau seandainya ada sumur di masjid dicampur oleh air Zam-Zam, bagus, karena air Zam-Zam dari Mekah. Yang jadi pertanyaan sama kita itu kan, udah dicampur air Zam-Zam, diludahi sama Habib gitu loh. Ini kan kacau yang kayak gitu, ya. Sumur masjid loh. Sumur masjid itu kan kita tahu sendiri toh, dipakai wudhu, ya kan? Terus dipakai apa lagi? Dipakai buat kebutuhan masjid. Diludahi sama Habib, bayangin. Sedangkan Rasulullah SAW aja melarang kita untuk meludah di masjid, dosa. Apalagi ini sumur
yang dipakai untuk keperluan masjid. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari doktrin-doktrin sesat seperti ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.